Selamat sore, yang terhormat Bapak Dr. Budi Sugandi STMENG. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Introduction to Sim Robot. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Giri Bulus Persolian Tampu Bolon dengan NIM 4212201013 selaku ketua dan moderator. Perkenalkan, nama saya Messi Dwi Putri dengan NIM 4212201014 selaku anggota. Perkenalkan, nama saya Miftah Hanifah dengan NIM 4212201012 sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Salman Fajar Fuadi dengan NIM 4212201015 sebagai anggota. Perkenalkan, saya Rizky Haujan Falah dengan NIM 4212201016 sebagai anggota. Selanjutnya akan dibacakan oleh Miftahul. Pengertian arm robot. Arm robot atau biasa disebut dengan lengan robot adalah jenis lengan mekanik yang kemudian diprogram menggunakan fungsi mirip dengan lengan manusia. Lengan ini merupakan jumlah total mekanisme atau bagian dari robot yang lebih kompleks. Dalam proyek ini, kami membuat robotic arm yang berfungsi memindahkan benda-benda berdiameter dari tempat satu ke tempat yang lain. Kemudian ada konsep dasar arm robot, merupakan bagian mekanik yang dapat difungsikan untuk memindahkan, mengangkat, dan memanipulasi benda kerja. Dengan kata lain, manipulator merupakan sekumpulan hubungan mekanik yang terdiri dari rangkaian kinematik. Beberapa istilah dalam manipulator robot, yaitu yang pertama ada link atau sambungan. Merupakan bagian kerangka yang kaku yang dihubungkan secara bersamaan sehingga membentuk suatu rangkaian kinematik. Dan yang kedua itu ada join atau sendi, merupakan koneksi antar link yang dapat menentukan pergerakan yang dilakukan. Yang ketiga ada degree of freedom atau derajat kebebasan, merupakan sambungan pada lengan yang dapat digerakkan secara bebas sesuai dengan sudutnya. Kemudian ada bagian-bagian utama lengan arm robot. Yang pertama yaitu ada struktur mekanis. Struktur mekanis adalah sambungan-sambungan mekanis atau link dan pasangan-pasangan atau join yang memungkinkan untuk membuat berbagai variasi gerakan. Yang kedua yaitu ada sistem kendali. Sistem kendali dapat berupa kendali tetap atau fix ataupun servo. Sistem kendali tetap yaitu suatu kendali robot yang pengaturan gerakannya mengikuti lintasan atau pad. Sedangkan sistem kendali servo yaitu suatu kendali robot yang pengaturan gerakannya dilakukan secara point to point atau PTP atau titik per titik. Selanjutnya yang ketiga ada unit penggerak, torsi atau force, dan kecepatan yang tersedia pada suatu aktuator diperlukan untuk mengendalikan posisi dan kecepatan. Transmisi diperlukan untuk mengandalkan torsi. Seperti diketahui, menambah torsi dapat menurunkan kecepatan dan meningkatkan inersia efektif pada sambungan. Untuk mengurangi berat suatu sistem robot, maka aktuator tidak ditempatkan pada bagian yang digerakkan, tetapi pada sambungan yang sebelumnya. Selanjutnya, bagian-bagian mekanik lengan arm robot. Yang pertama ada tangan mekanik atau mechanical arm, adalah bagian dasar dari konstruksi lengan robot untuk dapat membentuk lengan robot sesuai kebutuhan dan merupakan bagian yang dikendalikan penggerakannya. Dan yang kedua ada end effector. Kemampuan robot juga tergantung pada piranti yang dipasang pada lengan robot. Piranti ini biasanya dikenal dengan end effector. End effector ada dua jenis, yaitu pencakram atau gripper yang digunakan untuk memegang dan menahan objek. Selanjutnya yang ketiga ada penggerak atau aktuator. Digunakan untuk mekanisme yang menggerakkan lengan robot. Aktuator digunakan untuk mengendalikan persendian. Yang keempat ada pengendali atau controller. Digunakan untuk mengatur seluruh pergerakan atau proses yang dilakukan manipulator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gary. Work breakdown struktur atau struktur rincian kerja terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada perencanaan waktu, penentuan alat dan bahan, anggaran biaya, job desk, anggota tim.
Yang kedua ada mekanikal. Mekanikal terbagi lagi menjadi perencanaan desain, menentukan ukuran tiap-tiap part arm robot, desain menggunakan aplikasi inventor, assembly, desain tiap-tiap part arm robot. Yang ketiga ada electrical. Electrical ini terbagi menjadi pengecekan kondisi komponen, simulasi servo menggunakan aplikasi Tinkercad, perakitan atau assembly tiap-tiap part arm robot. Yang keempat itu ada software. Software itu menentukan pergerakan arm robot, memprogram microcontroller, uji coba robot. Selanjutnya diagram block system. Di sini kami memakai input power supply DC 5-12 volt dan power supply tersebut kami sambungkan ke Arduino untuk mengirimkan data program ke motor servo 1, 2, 3, dan 4. Untuk motor servo 1, 2, dan 3 itu posisinya untuk menggerakkan lengan robot. Sementara untuk motor servo 4 untuk menggerakkan posisi gripper atau penjepit pada arm robot. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salman. Desain sistem. Untuk sistem desain sendiri, kami menggunakan aplikasi Inventor 3D. Untuk gambar sebelah kiri adalah gambar referensi. Sebelah kanan adalah desain 3D kami yang belum selesai, di mana di situ terdapat alas dan badan bagian kanan dan kiri untuk motor servo bagian kiri dan kanan. Selanjutnya, flowchart sistem arm robot dimulai dari input data, selanjutnya penggabungan data, komunikasi serial. Komunikasi serial ini di mana menghubungkan USB dari Arduino ke laptop. Selanjutnya data terkirim ke microcontroller atau pemrograman Arduino itu dikirim ke Arduino, hardware Arduino. Lalu selanjutnya output atau motor servo mendeteksi, lalu arm robot bergerak yaitu mengambil benda, selanjutnya memindahkan benda dan selesai. Selanjutnya wiring system Tinkercad. Di sini kami wiring sistemnya menggunakan web Tinkercad. Bisa dilihat terdapat komponen power supply, projector, lalu 4 buah motor servo dan 1 buah Arduino. Di sini power supply menggunakan tegangan 5 volt yang dimana sebagai sumber tegangan untuk 4 buah motor servo. Untuk 4 buah motor servo, di mana di situ 1 buah motor servo terdapat 3 kabel. Itu terdapat warna kuning, merah, dan coklat. Untuk merah dihubungkan ke power supply, dan untuk kabel warna coklat dihubungkan ke 0 volt atau ground power supply. Lalu untuk kuning dihubungkan ke pin Arduino. Jadi tiap-tiap motor servo dihubungkan ke pin Arduino, di mana kami menggunakan pin 3, 5, 6, dan 9. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Messi. Selanjutnya, desain sistem. Tahapan perencanaan dan pembuatan dibagi menjadi 4 bagian. Pertama ada perencanaan, analisis, simulasi, dan pengujian. Perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Jadi sebelum melaksanakan suatu pekerjaan, sebaiknya dibuat perencanaan terlebih dahulu, agar tertata rapi dan pekerjaan lebih cepat selesai. Di dalam perencanaan dibagi menjadi beberapa aktivitas. Yang pertama ada rancangan penelitian. Rancangan penelitian sendiri bertujuan membuat target yang hendak dicapai dalam penelitian secara keseluruhan. Contoh aktivitasnya pertama studi literatur adalah mengumpulkan beberapa informasi atau referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Contohnya seperti konsultasi bersama dosen, diskusi dengan dosen, dan mencari referensi. Contoh aktivitas selanjutnya adalah pembuatan sistem.
bertujuan agar pengelolaan data dan informasi dapat menyeluruh, terintegrasi, terpadu, dan menghasilkan informasi yang cepat dan akurat. Contohnya seperti pembuatan BHP, barang habis pakai, RPP, rencana pelaksanaan proyek, pembuatan mekanik, pembuatan wiring system, dan pembuatan program. Selanjutnya, perancangan hardware adalah perancangan perangkat keras, perancangan software adalah perancangan perangkat lunak, prosedur analisis dan pengambilan data dan analisis, penulisan laporan. Selanjutnya, analisis. Penggunaan pertama penggunaan aplikasi desain inventor, kedua penggunaan aplikasi Tinkercad, ketiga pembuatan BHP, keempat pembuatan RPP. Selanjutnya, simulasi dikelompokkan menjadi tiga bagian. Yang pertama ada desain mekanikal, elektrikal, program. Desain mekanikal adalah desain 3D arm robot menggunakan aplikasi Inventor, desain elektrikal, wiring system Arduino. Terakhir ada program atau software, memprogram microcontroller. Terakhir adalah pengujian. Karena hasil arm robot kami belum jadi 100%, mohon maaf untuk hasil pengujian belum bisa kami tampilkan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Rizky Haujan. Oke, hasil yang kami capai adalah video perakitan atau assembly arm robot. Berikut adalah videonya. Selanjutnya adalah foto hasil yang kami capai dalam perakitan atau assembly arm robot dari slide sebelumnya. Selanjutnya adalah kendala yang dihadapi kami dalam melaksanakan perakitan arm robot, yaitu satu, kurangnya pengetahuan menggunakan aplikasi desain karena kami belum mendapatkan materi untuk belajar desain.
Yang kedua adalah kurangnya waktu yang diberikan. Yang ketiga, banyaknya bagian robot yang sudah rusak sehingga sulit mencari penggantinya. Yang keempat, fasilitas pribadi yang kurang mencukupi. Slide selanjutnya adalah next to do. Program kami selanjutnya adalah studi literatur, konsultasi dengan Manpro, diskusi bersama Manpro, mencari referensi. Yang kedua, pembuatan sistem. Pembuatan sistem yaitu BHP, RPP, desain 3D arm robot, pembuatan program. Yang ketiga adalah prosedur analisis dan pengambilan data dan analisis. Yang keempat adalah pembuatan laporan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gary. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dari kami. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat sore, Pak.